Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, koalisi pendukung Anies Baswedan deklarasi bersama. Wah, ini keren begitu kan? Dalam artian bahwa apa yang terjadi selama ini ya benar-benar menjadi kesepakatan koalisi perubahan ya antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sudirman Said dalam waktu dekat ya, Partai Koalisi Pendukung Anies Baswedan deklarasi bersama untuk kebaikan memang harus disegerakan. Jaga kesehatan bapak-bapak pejabat di sana khawatir kena stroke. Sebaiknya memang seperti itu biar lebih mantap langkah-langkahnya. Betul sekali begitu kan. Insya Allah 9 Ramadan waktu yang baik untuk deklarasi bersama karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilihat dalam kalender Hijriah. Semoga dimudahkan, amin ya. Nggak perlu buru-buru, nikmati aja kampanye selama 328 hari sampai tanggal Pilpres berlangsung mumpung masih bisa jadi presiden untuk Nasdem, PKS dan Demokrat. Alhamdulillah cepat-cepatlah biar jelas ya sekalian sama baca presnya. Ya baca presnya saya tidak begitu. Karena apa? Karena masih menjadi strategi bagaimana caranya di situ begitu ya. That's the point. Ini cebong panik. Ayo buruan sebelum sakit. Ini ada pro dan kontra begitu. Bayangkan begitu ya. Semoga masyarakat Indonesia sudah sembuh dari kedunguannya sehingga mampu membedakan mana pahlawan ya, pembela bangsa dan mana bangsa yang mengkhianati bangsa ini. Sudah bosan dengan deklarasi terus. Ada pro dan kontra begitu. Maling itu harus yang digebukin. Di sini malah disanjung-sanjung. Kadrun kampret itu menang terbalik otaknya. Ada pro dan kontra. Kenapa para cebong dan buzzer hari ini sudah takut merasa kepanasan begitu? Ada apa begitu? Koalisi rapuh pasti kalah, koalisi nggak ikhlas karena syarat dengan kepentingan politik. Ada gerombolan pembuat candi Hambalang plus pemakan sapi. Ada apa ya? Para cebong dan buzzer sudah mengungkit masa-masa lalu begitu. Emang semua partai tidak punya masa lalu yang baik begitu kan ya. Ngedabrus katanya sebelum puasa sudah deklarasi sampai sekarang tak ada yang pasti. Sesama pecundang mencoba keberuntungan capres ILC. Ini banyak sekali begitu ya. Ada pro dan kontra. Ngomong dalam waktu dekat sudah 1 tahun ini kumpulan loser. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Ibarat orang yang akan menikah tapi tak kunjung lamaran. Bagaimana kumpul kebo yang akan bubar ini? Ya pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian ya menjadi presiden begitu kan. Ya nunggu momennya aja begitu kan. Tes ombak bagaimana kadrun dan cebong yang kemudian menjadi narasi-narasi yang baik ya, memberikan satu statement di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Para cebong itu sudah kebakaran jenggot di situ begitu ya. Dalam waktu dekat kapan dong mundur mulu? Ini banyak sekali sudah tidak sabar begitu ya. Ya sabar dikit lah, tetapi melihat momen yang baik di situ begitu kan, biar tidak ada rasa kepentingan itu ditonjolkan di situ begitu ini. Yang benar gue dengar malah ada yang akan cabut dari koalisi, kata siapa begitu ya. Inilah yang kemudian kenapa para cebong dan buzzer hari ini sudah kebakaran jenggot. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu kan dalam konteks deklarasi ini begitu. Koalisi pendukung Anies Baswedan deklarasi bersama. Wah, ini Jakarta, perwakilan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan Sudirman Said mengatakan dalam waktu dekat akan ada pertemuan para pemimpin partai Koalisi Perubahan. Ini kan sangat menarik begitu. Artinya apakah benar-benar dideklarasikan dalam waktu bersama begitu kan ya? Karena pada hakikatnya menurut Sudirman Said itu dalam waktu dekat begitu. Katanya ada 9 Ramadan dan sebagainya begitu. Bahkan di sini disebutkan ini saat ini sedang dicari baik ya untuk pengumuman resmi 3 partai koalisi setelah sebelumnya dilakukan oleh masing-masing partai. Mengenai koalisi, Sudirman mengatakan saat ini piagam koalisi perubahan telah ditandatangani oleh 2 partai, yakni Nasdem dan Demokrat. Adapun partai PKS Sejahtera sedang menunggu waktu yang tepat.
Kami mensyukuri semua tahapan yang dirancangkan terlaksanakan dengan baik ya. Ini berkat mandat penuh dari pemimpin partai kepada putusan tim kecil dan berkat rasa saling percaya yang tinggi dalam tim. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan sikapnya yang mendukung Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022. Lalu pada 26 Januari 2003 Partai Demokrat mendeklarasikan sikap politiknya. Tak berselang lama pada 23 Februari sikap politik Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat Capres Koalisi Perubahan turut dideklarasikan. Ini kan menarik begitu ya. Berdasarkan catatan yang dirangkum terdapat sejumlah pertemuan antara ketua umum partai partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Pertemuan tersebut diantaranya terjadi pada 26 Oktober tahun lalu antara ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan ketua Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara yang berlangsung selama 2 jam. Lalu pada 22 Februari, Surya Paloh menunjukkan kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu dengan AHY. Selain bertemu dengan Ketua Umum Partai, ya, AHY juga beratap muka dengan kandidat Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada 2 Januari. Sebelumnya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menyambangi kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu dengan AHY pada Oktober tahun lalu. Bahkan setelah itu pun 2 Februari keduanya juga bertemu bersama tim kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat. Selang 2 hari kemudian Anies dan AHY terlihat bersama-sama menyaksikan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada 4 Februari. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa keseriusan sudah di depan mata begitu. Tinggal momen yang baik begitu, tinggal dari PKS begitu ya. Bahkan ini tentunya Capres Anies Baswedan Koalisi Perubahan bakal sidang isbat. Wah. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya akan merambu untuk menentukan bakal calon wakil presiden cawapres yang akan didampingi bakal calon presiden yang didukung Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada pemilu di 2024 mendatang. Bahkan setelah sidang isbat Ramadan kita sidang isbat juga, ujar Willy saat ditemui kompleks parlemen. Ya kita pelan-pelan berlahan-lahan begitu. Ini sangat menarik politiknya begitu, strateginya begitu ya. Hanya saja lanjut dia tetap Anies Baswedan lah yang akan menentukan sosok tepat sebagai cawapres. Menurut dia tim kecil yang terdiri dari 3 parpol, calon mitra Koalisi Perubahan yakni Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem yang menggodok nama-nama cawapres Anies Baswedan. Bahkan Nasdem sudah menyerahkan ya itu pada Mas Anies, nanti biar tim kecil saja yang mendiskusikan. Pak Surya sedang menyerahkan kepada Pak Anies, ya Mas Anies sudah menyerahkan kepada tim kecil untuk ngobek-ngobek tim kecilnya yang ngobrol bahas beberapa ya sambungnya. Kendati demikian dia mengaku belum ada nama-nama yang muncul dalam mendampingi Anies di Pilpres 2024, tapi belum memang ke spesifik ke nama, tapi kriteria PDKT ya kita lakukan terus dengan beberapa hal ya. The best of the best. Ini sangat luar biasa pertemuan-pertemuannya begitu kan. Ya menunjukkan bahwa ada keseriusan besar di situ begitu. Bahkan ya oke lah kita adu argumentasi di situ. Saya rasa perkembangan Anies Baswedan hari ini sangat luar biasa begitu. Akankah AHY menjadi wakilnya, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan? Bisa saja begitu. Ada AHY di situ, ada Mbak Yeni, ada Bu Hovifah di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.